Kota Batu merupakan kota pariwisata dengan kondisi alam yang menawan dan dikelilingi oleh pegunungan serta udara yang sejuk. Kota Batu juga merupakan kota seni karena banyaknya kesenian khas dari kota ini, mulai dari tarian hingga pertunjukan. Halo Sobat Budaya, berjumpa kembali dengan saya Galuh Pandu dalam program Jendela Budaya. Feature pendidikan dengan konten budaya yang memberikan informasi serta membuka wawasan tentang beragam tradisi di Indonesia. Dalam episode kali ini, saya akan mengungkap sebuah karya seni yang luar biasa, yaitu Pencak Dor. Sebuah seni bela diri yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia yang memiliki nilai unik dan menarik. Karena dalam pencak silat tradisional terdapat tuntunan, tatanan, dan juga tontonan yang dapat dijadikan rujukan sebagai karakter dan juga jati diri bangsa Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pencak silat tradisional, ikuti saya. Waalaikumsalam. Iya. Mari. Nah, Sobat Budaya, saat ini saya sudah berada di Padepokan Pamor Macan Putih Gunung Ukir bersama dengan Ki Iswandi selaku pimpinan dari Padepokan Pamor Macan Putih Gunung Ukir. Iya. Salam budaya, Ki. Salam budaya. Dan juga dengan Bapak Dr. Randes Parso Adianto MMMBA selaku Ketua Ikatan Pencaksilat Malang. Ya Pak ya? Pencaksilat Malang. Salam budaya, Pak Parso. Salam budaya. Baiklah, dan Sobat Budaya, kami akan membahas tentang lebih dalam lagi berkaitan Pencak Dor di Padepokan Macan Putih Gunung Ukir. Nah, saya mau berbincang dengan Ki Iswandi terlebih dahulu. Nah, Ki, ini kan Pencak Dor ini merupakan salah satu warisan luhur ya budaya Indonesia begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ki Iswandi akhirnya mempertahankan budaya ini masih ada tetap sampai sekarang? Iya, karena pencak itu kita ambil dari segi perjuangan ya. Orang-orang perjuang dulu-dulu itu mesti mempertahankan dengan fisik, skill dan lain sebagainya. Karena untuk maju berperang, untuk membela negara, dan itu pun sebagai pahlawan untuk menamengi diri. Jadi dari kesannya itu kami gali, terus kami pertahankan, kami lestarikan untuk anak-anak ya, biar tahu bahwa pencak ini adalah tinggalan warisan leluhur. Gimana dulu awal mulanya Pencak Dor itu dimulai dari Padepokan sini? Kalau Pencak Dor itu sejarahnya itu zaman dulu masih belum ada gong ya, belum ada namanya gamelan-gamelan. Yang ada adalah kulit, kayu, istilahnya kendang dan lain sebagainya itu untuk pengiring, untuk penyemangat. Di zaman eranya, zaman kerajaan itu biasanya untuk dibuat
buat mengiringi pasukan perang atau genderang perang. Nah, biasanya pasukan kalau berjalan itu mesti ada bereng, dadang, bereng. Nah, sekarang drum band ya. Kalau dulu itu mesti dimusiki. Nah, tadi kan saya sempat nonton sedikit bagian dari pertunjukan seni budaya dari Pencak Dor ini ya, Pak Ki Iswandi. Nah, itu ada gamelan-gamelan yang mengiringi gitu. Nah, boleh jelasin nggak sih itu gamelan apa saja dan kemudian fungsi-fungsinya di situ sebenarnya apa, Ki? Kalau Pencak Dor, terutama otentik dengan jidornya. Jidor itu otentik dengan agung, besar, atau yang maha besar. Kita mulai aja dari trompet. Nah, trompet, totot, itu maknanya adalah lubangnya ada 5, adalah manusia itu punya silsilah 5 tujuan. Terus ada namanya kendang. Nah, kendang lanang wedok. Karena kehidupan di dunia ini itu mesti ada berpasangan. Kalau orang katakan cemplung ya, ketepung gitu ya. Itu ada lanang ada wedok. Ada yang lanang ya maknanya gini, yang wedok adalah maknanya gini, adalah saling berhubungan. Terus ada kendang namanya kendang sabetan untuk mengiringi jangka dan jurus, untuk memperindah dan mempercantik. Kisah fenomena di alam ini kalau tidak ada yang guru atau menggurui tidak akan mungkin akan terjadi. Terus ada kenteng, nah, seperti terbang rebana itu, teng 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 teng, itu adalah ketukan, tong tong tong, tak kentuk, tak tong, dun kentong, dun entung tong, dar. Jadi ketukan jantung itu adalah sifat manusia yang berdetak. Terus ada lagi yang namanya kempul. Baca kempul, gung itu adalah penyekat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berjalan, mesti ada istirahatnya. Nah, yang terakhir itu adalah jidur. Der. Istilahnya ke Maha Agung, kepada yang Maha Kuasa. Nah, sekarang berkaitan dengan 3 aspek dalam pencaksilat ya. Ada tuntunan, tatanan, dan tontonan. Boleh dijelasin, Ki? Itu makna filosofinya seperti apa, Ki? Kita ke tontonan dulu. Ya. Kenapa dinamakan tontonan? Apapun yang dinamakan ton itu banyak. Ini mengundang. Itu adalah woro-woro. Kalau orang dulu itu bende angukung, tengorone, wong podo ngumpul. Istilahnya itu kalau sekarang apa ya? Publikasi. Nah, jadi kita buat gamelan yang sangat keras. Orang akan bertanya, ada apa itu? Ada apa? Itu woro-woro. Akhirnya berkumpul. Melihat tontonan, oh ada ini. Nah, kalau sudah melihat, dia akan berpikir, kok main gitu ya, seperti itu. Baru di situ ada tuntunan. Tuntunannya apa? Nah, ini adalah mempertahankan diri, ini sifat untuk pembelajaran sifat manusia hidup. Terus tuntunannya yang sangat religiusnya, apapun terjadi ini tetap kita ingat kepada yang Maha Kuasa. Perbuatan manusia yang ada di dunia ini, yang diibaratkan orang pencak jaduk, pencak, itu harus kita ingat kepada yang Maha Kuasa. Satu lagi pertanyaan, Ki, berkaitan dengan penyajian Pencak Dor. Nah, beserta dengan filosofinya ini seperti apa, Ki? Ya, Pencak Dor itu ada urut-urutannya. Yang pertama adalah istilahnya itu penghormatan. Kalau di zaman dulu yang namanya penghormatan, yang tampil itu adalah pendekar-pendekar dari perguruan sana. Itu biasanya kalau ada suruhan namanya, itu berkumpul, terus mengeluarkan jurusnya masing-masing. Terus ada lagi yang namanya persatuan. Kalau pendekar-pendekar sudah datang, sudah melantunkan jurusnya masing-masing, baru anak buahnya yang dipanggil. Perwakilan dari persatuan ini, perwakilan dari persatuan ini, perwakilan dari persatuan ini. Itu nanti di medan laga, terus ada guru sepuh atau pendekar sepuhnya, itu yang membimbing. Nah, kalau sudah persatuan itu ada pencak
sambung ataupun beradu. Bukan berarti kita adu untuk dia itu berkelahi dan lain sebagainya, tidak. Tapi keahlianmu sampai di mana? Setelahnya kamu saya wejang, setelah kamu saya beri ilmu. Lah, itu dipamerkan bukan berarti untuk persaingan, tidak. Yang keempat, itu ada pencak mercapat. Nah, yang dimaksud mercapat, dari semua perguruan itu masuk situ dengan empat penjuru, satunya ada gurunya, itu untuk istilahnya menyerang ya, atau konsultasi, itu biasanya. Baru gurunya memberi sedikit jurus-jurus yang dia belum pernah tahu. Akhirnya dia spontanitasnya bisa nggak refleksnya meniru. Kalau dia bisa meniru refleksnya guru, berarti dia itu kecekatannya, skillnya, dia mumpuni. Yang terakhir adalah bandengan. Kalau di pencaan yang dinamakan bandengan itu adalah kekuatan fisik. Dulunya di waktu saya berlatih, itu hanya gini aja, mungkin dibebani dengan semen, dengan batu, dengan apa. Akhirnya masa kayak gini-gini dok, terus orang melihat, kok gitu, akhirnya buatlah media. Mungkin terakhir gitu kali ya Ki, bagaimana Ki Iswandi ini mempertahankan dan juga terus melestarikan pencak dor ini sampai ke generasi-generasi yang sekarang? Ya. Kalau saya mempertahankan itu kadang saya itu merasakan banyaknya persaingan ya, atau globalisasi dari mancanegara dan lain sebagainya, akhirnya menggerus kebudayaan kita, tata krama, unggah-ungguh anak-anak itu berkurang. Karena apa? Karena tidak didasari dengan peninggalan yang dulu. Maka akhirnya saya pertahankan untuk berkesenian ini ataupun pencak ini, dan ada tontonan dan tuntunan supaya anak-anak mengerti. Nah, dan di situ alhamdulillah kita dianggap kuno, dianggap wah wis kampungan dan sebagainya karena ada modern-modern. Toh ternyata sekarang terbalik, yang dicari adalah akarnya, cikalnya. Kalau nggak asli, nggak original, nggak mungkin akan dinikmati. Lah ini yang kita pertahankan. Nah sekarang saya mau beralih berbincang dengan Pak Parso Adianto gitu ya, sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Malang. Nah apa sih peran serta dari IPSI Malang ini terhadap keberadaan dan juga kelestarian dari pencak dor? Di dalam pencaksilat itu ya ada 4 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Kalau istilahnya catur gatra atau 4 in 1. Satu adalah pencaksilat spiritual, bela diri, seni dan olahraga. Ya. Keempat aspek ini ya yang harus ditanamkan kepada semua pesilat. Bela dirinya saja, olahraganya, seni tanpa spiritual, maka akan menjadi premanisme baru. Jadi pencaksilat minta spiritual ini sebut juga pencaksilat pengendalian diri. Tata keramanya bagaimana. Di sini sebetulnya makna pencaksilat sebenarnya. Karena pencak itu penuntun cari kawan. Silat itu silaturahim. Nah, ketika di olahraga maka diaturlah sportnya ya, bagaimana untuk cari poin yang terbaik tapi jujur dan adil. Ada aturan mainnya, ada yang dilarang. Kalau seni budaya itu Pak, itu unsur tontonannya disebutkan tadi Ki Iswandi. Tontonan itu adalah memberikan hiburan pada orang yang nilainya ibadah, terkait dengan yang pertama tadi. Terus yang terakhir adalah bela diri. Apa bela diri itu? Bela diri ketahanan fisik. Ketika saat itu zaman kemerdekaan digunakan untuk membela bumi tercinta ini. Ketika negara memanggil, agama memanggil untuk mempertahankan hak, barulah bela diri itu dimunculkan. Ketika tidak ada perintah ini tidak boleh. Jadi 4 aspek tidak boleh dipisahkan. Oh, oke. Nah, kalau dari IPSI sendiri untuk pelestarian dari pencak dor sendiri ini bagaimana? Apa saja? Oke, dari nilai-nilai tadi itu sampai ke Pak Iswandi itu ajaran nilai-nilai luhurnya luar biasa. Tetapi bagaimana kita mengemasnya? Itu kita di era sekarang memang ada kesulitan. Tapi kita tidak akan terhadang oleh kesulitan. Adanya Mbak Galuh datang ke Padepokan ini suatu jendela budaya saya katakan tadi, bisa memberikan informasi ke publik. Bahwa nilai pencak dor ternyata ada nilai tuntunan dan tatanan yang banyak orang tidak paham. Jangan anak muda,
pelatih pun bahkan gurunya tidak paham. Karena tuntutan era sekarang tidak suka atau tidak suka, prestasi dikedepankan, etika moral dikesampingkan. Itulah saya berterima kasih, bersyukur dengan ada pertemuan ini, mudah-mudahan dapat terselesaikan ke masyarakat luas. Sehingga pencak silat itu juga mengandung nilai tuntunan tatanan yang bisa mengantarkan orang itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sehat fisiknya, sehat juga rohaninya. Itulah tugas IPSI sebetulnya. Makanya di situ dikembangkan seni budayanya, olahraganya, mental spiritualnya, dan bela dirinya. Dikembangkan semuanya, tidak satu aspek. Itu yang saat ini saya lakukan di Malang ini. Ya, jadi nilai-nilai ini bisa terus disampaikan melalui arsip digital ini ya, untuk diteruskan ke anak cucu nanti. Betul, tambahan lagi, dengan seni pencak silat ini, kelompoknya Ki Iswandi ini kemarin sebuah ke Korea. Ya, dengan pesilatnya ternyata di Korea itu termasuk 5 penyaji terbaik World Champion Arts di Chungju, Korea. Kalau saya buka di kaos ini, ya kaos internasional ini. IPSI Kota Malang goes to Chungju, Korea. Ini bukan gambar sekarang ini, sudah 2019 ini. 2011. Termasuk beliaunya bagian pemusik dan mental spiritualnya memeragakan neon yang masuk mulut ini. Saya the best mental Spiritualnya. The best mental spiritual Ki Iswandi. Betul. Luar biasa. Jadi dengan pencak silat kita ya, enggak kampung rendah. pendekar dunia. Pendekar dunia ya, dari kota kecil, kota Batu menuju go Malang Raya, internasional, ya, Malang betul, Raya. Polanya sekarang era globalisasi. Oke lah, globalisasi. Tapi pencak tradisi tetap menuju prestasi. Jadi tradisi menuju prestasi. Tradisi menuju prestasi. Luar biasa. Poinnya di situ. Terima kasih banyak Ya, Pak Parso sama-sama. dan juga Ki Halo. Iswandi atas apa yang kita diskusikan dan di-sharingkan Ya. kali ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bicarakan, dan ternyata pencak silat ini adalah salah satu warisan leluhur yang sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk terus mempertahankan dan juga melestarikan nilai-nilai budaya di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Pak Parso dan juga Ki Iswandi, sukses selalu. Ya. Itulah tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ki Iswandi dan juga Pak Parso mengenai seluk-beluk dari Pencakdor yang ternyata memiliki banyak sekali nilai-nilai sakral, nilai budaya, nilai spiritual, dan juga nilai dari olahraga itu sendiri. Sebagai bangsa yang berperadaban, sudah selayaknya kita untuk terus mempertahankan dan juga melestarikan nilai-nilai tradisi luhur warisan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jendela Budaya membuka wawasan, melestarikan tradisi. Salam Budaya Indonesia.